Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tutorial. Nah, oke guys, hari ini saya tidak terbang ya guys, seperti biasanya. Di sini karena hari hujan ya guys, hari hujan dan musim hujan yang tidak menguntungkan buat menerbangkan drone ya guys. Jadi saya mencoba di sini membuat konten ya guys. Nah, ini satu hal yang penting sekali guys ya buat kita. Mungkin terutama buat teman-teman semuanya ya yang sesama pilot YouTuber, pilot drone pemula gitu ya, yang mungkin ingin menjadikan platform YouTube ini gitu ya, yang platform YouTube ini untuk sebagai tempat usahanya mungkin ya, mungkin untuk promosi jasanya gitu, jual produk sebagainya gitu ya, atau mungkin teman-teman semuanya yang pilot drone pemula ingin menjadikan aktivitasnya menerbangkan drone sebagai mata pencariannya ya, atau ingin berkarya di YouTube, sehingga nantinya apabila teman-teman semuanya tembus di 4.000 jam tayang sampai 1.000 subscriber, bisa untuk mendapatkan penghasilan ya dari akun YouTube-nya gitu, dengan hasil berkaryanya. Karena di sini kita lihat juga ya, dari pemerintah sendiri kita telah mengumumkan ya, bahwa konten kreator sekarang sudah bisa untuk mengajukan pinjaman uang di bank gitu. Jadi enak banget ya, sebagai konten kreator sekarang sudah diistimewakan gitu ya. Jadi jangan bilang kita sebagai pilot drone pemula mungkin ya, atau pemilik akun YouTube yang berkarya di bidang drone itu hanya menghabiskan hari aja gitu ya, atau keisengan aja gitu ya. Ini kita anggap saja sebagai iseng-iseng berhadiah guys ya. Kita nggak tahu kapan kita nggak tahu di YouTube ini kapan kita bisa menghasilkan ya. Bisa 2 bulan, bisa 7 bulan ya kan. Nah itu kita nggak tahu. Semuanya serba serba misteri guys ya. Tapi berkat kita, ketekunan kita ya, keuletan kita dalam membangun sebuah channel YouTube, entah itu sesuai dengan passion kita gitu. Apakah kita seorang pilot drone ya, atau kita mungkin bisa punya bidang yang lain, keahlian lain. Bisa juga kita memanfaatkan YouTube ini sebagai media ya, untuk mengedukasi kepada sesama, dan juga kita bisa memberikan segala hal gitu yang bermanfaat buat semua gitu. Jadi teman-teman semuanya yang memiliki akun YouTube ya, selamat ya, kalian udah pada jalur yang benar. Sekarang kalian tinggal gali potensi yang ada pada diri kalian gitu ya. Mungkin kalian punya keahlian di bidang servis drone gitu ya, servis drone, atau kalian punya keahlian lagi di bidang fotografi gitu ya, dalam menggunakan drone. Itu juga bisa kalian memanfaatkan YouTube ini untuk pengenalan kepada pemirsa ya, pemirsa kalian yang mungkin butuh jasa kalian, mungkin bisa kalian memanfaatkan akun YouTube. Nah, namun ada catatan guys ya. Ini saya akan bagikan strateginya guys ya. Strategi bagaimana cara kita menaklukkan algoritma YouTube ini guys ya. Ini yang mungkin saya juga ya masih belajar juga sampai sekarang gitu ya. Algoritma YouTube ini yang mungkin sangat-sangat menarik kita bahas hari ini ya guys, di konten saya kali ini gitu ya. Karena kita tahu sendiri ya, di YouTube itu kan banyak sekali jenis konten ya. Hampir semua konten ada semua di YouTube. Kalian ingin mencari konten yang nggak ada, nggak mungkin, nggak akan ketemu gitu di YouTube gitu. Nah, jadi cara kita lagi yang melakukannya strategi ya, di samping tadi passion kita ya, passion kita memiliki kelebihan di bidang apa. Apakah kita punya aura tersendiri atau punya keunikan tersendiri? Nah, itu kita sendiri yang mengetahuinya, teman-teman ya. Gali terus hal itu, karena itu merupakan modal utamanya, guys. Ya. Nah, lanjut kalau setelah hal itu telah kalian temui, tinggal kalian melakukan strategi yang sekarang kita tahu algoritma YouTube gitu ya sekarang ya. Seperti bocorannya, dan mungkin pernah kalian lihat ya di video-video YouTube ya. Algoritma YouTube sekarang mengharuskan seorang konten kreator itu untuk konsisten, guys. Konsisten itu bagaimana? Ya namanya konsisten, saya tahu sendiri. Tidak semua kita ya yang memiliki sikap konsisten itu perlu perlahan tapi pasti ya, pelan-pelan gitu. Mungkin di awal kita upload satu video gitu ya. Mungkin 1 minggu kita bisa 3 video atau 1 video ya. Nah, YouTube lebih mengutamakan seorang konten kreator itu yang suka rajin gitu ya. Rajin mengupload konten-konten baru gitu. Nah, itu YouTube sangat menyukainya. Jadi jangan salah guys ya.
sekarang YouTube baru ya yang konsisten itu perkembangan channelnya lebih cepat dibandingkan oleh konten baru yang ngupload video itu asal-asalan. Artinya asal-asalan, tidak konsisten gitu. Melakukan upload video ya cuman sekedarnya aja gitu ya. Kalau lagi mau aja gitu, kalau lagi malas ya nggak mau gitu ya. Nah gitu ya. Nah itu juga sebuah hal kesalahan besar ya guys. Ada satu kerugian yang besar buat teman-teman semuanya yang mungkin sebagai YouTuber pemula saat ini gitu ya. Saya bukan ngajari guys ya, dan di sini saya juga sama-sama belajar sama seperti kalian semuanya. Cuman di sini saya cuman memberikan beberapa tips dan triknya gitu ya, agar video kalian itu lebih powerful gitu ya. Nah, saya sudah mempelajari hal itu guys, sudah saya bedah dan telah saya lihat dari beberapa video-video ya, dari suhu-suhu yang mungkin telah ilmunya udah lebih matang dari saya gitu ya. Saya ini apalah ya, saya ini keraknya aja gitu ya. Nah gitu ya. Nah jadi gini ya guys, untuk bisa menaklukkan algoritma YouTube gitu ya guys, sebenarnya gampang, simple, tapi penerapannya itu yang sulit gitu ya bagi kita sebagai seorang YouTuber pemula. Apalagi kita bergerak di bidang drone ya, pilot drone pemula gitu. Nah, tentu hal itu ya jadi tantangan tersendiri bagi kita gitu ya untuk menaklukkan algoritma YouTube ini yang berubah drastis gitu ya. Nah, gitu. Jadi caranya gampang sekali guys, agar video konten kita ya, channel YouTube kita itu selalu disayangi oleh YouTube gitu ya. Artinya gitu ya, menjadi anak emas YouTube ya. Mudah-mudahan begitu ya teman-teman ya. Yang pertama gini ya guys, kalian pastikan kalau misalkan kontennya hanya campur-campur gitu ya, nah itu agak ini ya, agak sulit juga. Tapi itu bisa kita temukan dari beberapa hal guys ya. Nah, silakan kalian masuk di bagian YouTube Studio ya, silakan download dulu di Play Store. Nah, di sini kalian bisa melihat gitu ya. Kita lihat dulu ya di analitik ya, di analitik. Oke, di analitik video gitu ya, di analitik video. Silahkan kalian buat. Nah, kita lihat video terpopuler ya. Kita lihat di bulan Agustus guys ya. Video apa aja yang terpopuler di sini. Nah, ini bisa menjadi bisa menjadi referensi kita untuk membuat video kita selanjutnya guys ya. Jadi kita jangan membuat video yang sesuai dengan keinginan kita guys ya. Ego kita jangan ditonjolkan dulu. Misalkan kita memiliki kehebatan di bidang ini gitu ya. Nah, tapi setelah kita melihat di analitik YouTube gitu ya, di YouTube ini berbeda guys ya, dengan dengan biasanya, berbeda dengan alam nyata ya. Kalau di YouTube ini kita bisa melihat dari analitik guys. Kalau ingin berkembang di YouTube ya kita harus mengikuti apa kemauan dari penonton kita guys. Nah, itu wajib ya. Jangan kita mengikuti kemauan kita guys ya. Kita maunya ini. Ya, misalkan kita maunya A gitu, penonton kita maunya B, yang nggak masuk dong. Kita harus buat konten mengenai B, ya. Nah, di sini kita bisa lihat, guys ya, dari analitik guys. Kalian masuk dulu ya di YouTube Studionya ya. Di sini bisa lihat kalau di Android ya. Ambil di bagian, klik di bagian ini ya, analitik, oke. Nah, di ringkasan ya, kita lihat di sini di ringkasan guys. Kita klik bagian video terpopuler, oke? Kita lihat di Agustus saja, atau bisa di 28 hari terakhir boleh juga. Atau kalau kalian pingin yang dekat, boleh 7 hari juga, boleh 7 hari terakhir. Nah, di sini kita bisa intip guys ya, intip. Kira-kira di sini apa saja konten yang membuat penonton itu mau menonton video kita guys. Nah, di sini sebagai contoh kita lihat satu ya, video saya yang pertama. Nah, ini ya. Sekedar share cara agar drone jauh ya, ini agar drone jauh nih, agar drone bisa terbang jauh. Ternyata video ini mendapat sambutan yang luar biasa guys dari penonton ya. Nah, ini bisa sebagai referensi saya untuk ke depan guys. Dan itu terbukti ya pada saat saya terakhir mendownload mengenai tes jarak terbang drone SJRC. Nah, ini terbukti. Walaupun tidak seberapa, tapi saya menilai ini kan ada checklist ya, checklist begini tandanya standar. Berarti video saya ini memang menarik penonton gitu. Bukannya saya membanggakan video saya ya. Video saya masih jauh dari dari kesempurnaan ya. Mungkin video teman-teman lebih hebat ya gitu ya. Nah, gitu. Ternyata ketika saya membuat konten yang serupa ya, tes jarak terbang SJRC S11S. Nah, ini saya buat seperti ini lah. Ini tinggal kita modif aja. Mungkin ketika koneksi putus total gitu ya. Ternyata sambutannya luar biasa guys ya. Ingat, itu bisa dilihat guys ya.
dari jumlah yang berkomentar di video ini ya lumayan guys, 7. Tetapi ketika saya membuat mengenai drone view terbaru ya, ini saya buat drone view terbaru, ternyata penonton tidak antusias ya. Nah, inilah yang kita namakan dengan tragedi algoritma gitu. Saya tidak mau ngupload video yang tidak sesuai dengan penonton saya, guys. Jadi setiap channel itu berbeda-beda, guys ya, berbeda-beda tergantung dari tema video teman-teman semuanya gitu ya. Nah, gitu. Di sini bisa dilihat ya dari beberapa video yang sangat populer yang benar-benar ditonton oleh penonton saya, guys. Nah, ini lihat ya. Nah, jadi semuanya mengenai itu ya, mengenai yang terakhir adalah bagaimana caranya orbit. Nah, ini juga menarik minat penonton, sangat tinggi penonton di sini. Lalu bagaimana cara mendapatkan sinyal GPS? Nah, ini juga diminati oleh penonton di channel World Tutorial ini ya. Ini terbukti dari analitik ini. Jadi kita belajar analitik ini tidak sembarang belajar, guys ya. Tapi cara penerapannya sangat gampang, cara mempelajarinya sangat gampang. Tinggal kita cari apa yang ramai di konten kita. Konten kita dari 1 sampai 10 lah ya kita jadikan referensi. Tapi alangkah lebih baiknya yang 1 sampai 3. Di halaman 1 sampai 3 ini, guys. Nah, itu yang kita pelajari, guys, di channel kita. Jangan channel orang lain, guys ya. Kita lihat mana yang rame. Nah, gitu. Kalau ramenya tentang jarak ya kita buat besok video tentang jarak. Nah, itu bakal peningkatan penonton akan meningkat, guys. Nah, inilah strategi membaca algoritma YouTube terbaru, guys ya, seperti yang saya pelajari dari beberapa suhu-suhu yang telah sukses di YouTube juga ya. Nah, saya sudah mempelajari itu. Nah, jadi kita bisa untuk menerapkan strategi konten kita selanjutnya gitu, guys. Jadi kita hilangin ego kita, walaupun kita hebat atau bagaimana, guys, kita hilangin dulu. Yang penting kita ikuti penonton. Penonton kemauannya apa? Penonton itu adalah raja, ya kan gitu. Nah, gitu ya, guys. Nah, mungkin itu saja teman yang bisa saya sampaikan sedikit ya mengenai cara menaklukkan algoritma YouTube terbaru ya di 2022 ini, agar channel kita itu ya syukur-syukur bisa cepat dimonet ya, kalau bisa ya, bisa diterima menjadi partner YouTube dan bisa memiliki penghasilan kalau bisa. Dan juga buat keuntungannya kalau buat teman-teman yang mempromosi produk di YouTube, produk apa aja itu ya, baik jasa apa gitu ya, mungkin akan mendapatkan customer yang banyak gitu ya, dengan kita mempromosikan video di YouTube. Kalau kalian tidak ingin mencari uang di YouTube atau sebagai partner YouTube. Jadi ya banyak sekali ya, teknologi YouTube ini sangat bisa kita manfaatkan untuk semua manfaat lah gitu ya, yang sesuai dengan passion kita di mana gitu. Oke. Nah, mungkin sebelum saya tutup teman-teman, terima kasih ya kepada teman-teman semuanya yang selalu hadir ya di channel World Tutorial. Ya, saya sangat berterima kasih sekali. Ya. Semoga sukses selalu buat teman-teman semuanya ya. Dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.